Hai semua, jumpa lagi dengan Mibani. Kali ini aku mau cerita tentang TKW Hongkong. Jangan patah semangat, jangan mengundurkan diri, jangan notice, jangan ngebreak ya. Kecuali memang ada urusan darurat yang kalian perlu hadir di sana. Tapi kalau cuman urusan kalian bersinggungan dengan bos kalian, ada masalah dengan bos kalian, lebih baik urungkan niat kalian untuk memutuskan kerja atau memutuskan kontrak. Bertahan saja di situ. Kecuali kalau kalian memang sudah di itu ya. Itu beda lagi ya. Itu memang sudah nasib. Kalau bos kalian itu memang mau keluar uang, mau biaya untuk mengganti pembantunya. Jadi kalian pun harus tetap semangat nyari bos lagi ya. Aku mau cerita sedikit ya di sini ya. Kenapa jangan sampai kalian itu dikit-dikit ngebreak, dikit-dikit aku notice, dikit-dikit aku nggak betah. Saya bertahun-tahun kerja di sana ya. Saya ngebreak itu cuma 1 kali saja. 1 kali. Karena apa? Saya harus pulang karena harus merawat anak saya. Itu saja. Anak saya tidak ada yang merawat, itu aja. Itu alasan yang membutuhkan saya harus hadir dan secepatnya pulang gitu. Tapi di lain itu, selama saya di sana itu pahit, manis, saya tidak pernah mengajukan notis atau ngebreak, tidak pernah sama sekali. Prinsip saya itu seperti ini. Selama majikan tidak yuk sau yuk kyo tayan, selama bos kita itu tidak mengeluarkan tangannya untuk memukul, mengeluarkan kakinya untuk menendang, menyiksa kita sampai kita maksudnya jatuh sakit kayak apa gimana kayak gitu ya. Dimarahi sekeras apapun, kita itu juga harus belajar bandel gitu ya, kebal gitu ya. Contoh begini ya. Goi tong leso, le to hoi tong goi so. Artinya enggak? Tahu artinya enggak? Bos kalian kalau menganggap kalian itu enggak bener, konyol, bodoh dan lain-lainnya, kalian juga bisa kok menganggap majikan kalian itu seperti itu. Jadi anggap saja itu hanya dasarnya orang kalau sudah itu sudah enggak jernih kayak gitu ya. Biarkan saja. Jadi semisal begini ya. Ini kalimat memang benar loh, saya benar-benar terapkan loh. Selama bos saya itu tidak memukul, menendang, pokoknya menganiaya, saya akan bertahan di situ sampai titik darah penghabisan. Karena apa? Kalau saya keluar dari sini, yang rugi siapa? Kita harus cari bos lagi, nunggu visa, harus penukaran uang, bolak-balik kayak kita itu membuang waktu. Pikirkannya itu ya, jangan beranggapan kalian masih muda. Usia kalian itu terus berjalan, apalagi kalian yang belum menikah ya. Tolong dengar baik-baik ya, semangat saja. Di Indonesia itu lebih susah dari di sana. Kalian hanya tebalkan telinga kalian, bandelkan hati kalian, kayak gitu ya. Dimarahi, dengarkan saja. Kalau mereka anggap saja kita emingnya, kita nggak paham kata mereka. Terkadang juga menyakitkannya seperti itu ya. Kita paham bahasa, tapi kalau kita dimarahi itu benar-benar homing, Pak, benar-benar paham apa yang mereka katakan. Jadi kita kayak cepet banget sakit hati. Beda lagi kalau sama anak yang dia nggak bisa bahasa, dia dimarahin sedalam apapun dia tetap diam aja, dia senyum-senyum kayak gitu, malah enaknya itu di situ. Tapi itu juga malah membuat bos kita itu emosi ya. Beda lagi kalau kita tahu apa yang mereka omongkan, jadi kita paham. Solusinya kalau dimarahi ya, pernah loh, nggak 1, 2, 3 kali saya itu pernah itu dimarahi. Ini yang satu contoh aja cerita ya. Pada satu malam itu kira-kira nggak tahu jam berapa, saya sudah jam 10 itu udah selesai semua, saya berangkat tidur. Ada bos saya itu datang, terus dia itu nggak tahu mandi atau apa itu, ada alat kamar mandi itu ada yang patah kayak gitu. Terus ada yang patah, terus satu saudaranya itu menuduh saya yang mematahkan, padahal yang mematahkan itu adiknya. Terus dia itu bertanya, waktu saya santai dia bertanya, kamu matahkan alat kamar mandi ya? Saya bilang tidak. Tapi adikku bilang kami mengatakan tidak, saya tidak mengatakan. Kamu seolah-olah dia menuduh saya dan saya wajib mengakuinya. Saya bilang tidak, saya tidak marah. Habis itu untuk apa ya marah? Lambat laun juga nanti akan ketahuan siapa yang sebenarnya yang mematahkan kayak gitu. Saya bilang tidak juga tidak. Habis itu ada bukti. Ini loh dia itu nggak mematahkan. Kenapa kamu tuduh dia mematahkan? Jadi saat bos kita memarahi kita itu dilawan itu kalau mungkin hoim cuma begitu parah itu,
Tapi kalau cuma biasa dituduh ini, dituduh itu biasa. Oh ya, sifat mereka itu suka menuduh banget itu, suka menuduh banget. Jadi sabar-sabar aja di sana. Terus ada lagi ya, semisal kalian itu dimarahi kayak gitu, terus kalian patah semangat, ingin ingin putus kerja, terus kalian semisal gajinya lambat-lambat dikasih, itu kalian juga ingatkan saja, bos saya belum digaji bos gitu. Terus kalian juga boleh bercanda, saya nggak ada tenaga bos kalau nggak ada gajinya, kayak begitu. Memang mereka itu terkadang memang juga ada yang bos itu paling bebal, itu juga ada. Itu gajinya itu semisal tanggal 1 itu ngasihnya tanggal 17, tanggal 18. Jadi hampir mendekati gaji berikutnya itu baru dikasih, itu memang ada. Tapi untuk kalian untuk memutuskan kerja itu berpikir jauh lagi ya. Mulai dari awal kita waktu niat semangat kerja ke luar negeri itu apa tujuannya? Yang pertama itu kita belajar yang di PT itu susah banget ya. Kita harus rutinitas, belajar bahasa, ada senam pagi, ada sesuatu yang kita merasa itu kok kita sudah jauh dari keluarga tapi di sini cuma belajar, belum ada uang, belum gajian, belum bisa ada uang yang untuk dikirim untuk keluarga. Jadi kalian ingat-ingat dulu proses-proses panjang kalian itu ya, ada harus ujian ini, medikal ini, harus naik pesawat sejauh ini, capeknya seperti ini, datang dan pergi ke PT, ke rumah, datang dan pergi itu sudah beberapa kali. Kalian ingat-ingat dulu itu prosesnya. Dan kalian bayangkan, mungkin ada teman-teman kalian itu yang masih di Indonesia, masih menunggu job, belum dapat job, kapan itu terbangnya, itu ada yang lama banget tidak ada job, sudah dapat job tapi nggak terbang-terbang, itu ada kendala apa, pikirkan baik-baik itu kalian. Dan satu lagi ya, solusi yang paling ampuh untuk kalian di manakala kalian itu merasa sudah down banget, sudah patah semangat, sudah nggak ada, kalian kalau punya uang ya beli, nikmati apa yang kalian suka. Contohnya pengen beli baju yang bagus, beli saja. Iya itu benar, beli saja. Misalnya kalian pengen perhiasan, beli saja di sana, nggak apa-apa, dibeli aja. Itu adalah sesuatu yang bisa warming ya, menghangatkan hati kalian. Kalau semisal kalian suka makanan yang enak, beli saja. Ini saya ya yang dulu ya, saya nggak suka perhiasan, saya sudah bosan beli baju, saya itu cenderungnya beli ke makanan yang enak. Kalau saya lagi sedih, nggak enak hati gitu ya, bos ini saya mau kerja begini salah, begitu salah, menyuruhnya begini, sudah dibekerjakan begini, masih salah lagi, harusnya begini, padahal dia sendiri yang sebenarnya menyuruh tapi kurang lengkap kayak gitu. Jadi kita yang dibersalah-salahkan, terus masih marah gitu. Terus saya itu sering banget itu dulu itu seperti ini ya, waktu saya pergi ke pasar belanja itu, saya beli makanan apa yang saya suka, itu bisa menghangatkan hati kita. Di sana itu tidak ada yang menjadi teman kita ngobrol kalau kita waktu jam-jam kerja. Ada teman kadang juga sama-sama sibuknya, tidak ada yang menasihati kita, tidak ada yang menghibur kita. Kalau bukan kita sendiri yang menghibur diri sendiri, siapa lagi coba? Apa kalian mau curhat ke keluarga kalian di Indonesia? Mereka nggak mau tahu, mereka nggak akan tahu. Mereka tahunya itu suka kalau kalian waktunya mengirim uang kayak gitu ya. Jadi untuk kalian yang di sana itu pinter-pinter menghibur diri sendiri, pinter-pinter menasehati diri sendiri. Jangan sampai patah semangat. Bayangkan kesusahan kalian waktu proses itu, kalian seperti naik tangga yang sangat capek banget. Setelah sampai di sana, hanya dengan seperti itu dimarahi sudah putus asa, dimarahi sudah mengeluh, sudah nggak ada semangatnya. Jangan seperti itu ya. Kuatkan hati kalian. Itu semua adalah demi masa depan kalian. Nikmati prosesnya, hasilnya nanti akan mengikuti ya. Tidak ada apa itu, usaha yang mengkhianati hasil kayak gitu. Jadi usaha kalian pada suatu waktu akan berbuah manis kayak gitu. Sabarkan saja. Ingat ya prinsipnya. Selama bos kalian itu tidak memukul, tidak menganiaya kalian, hanya memarahi, mungkin menunjuk-nunjuk itu gak apa-apa. Itu pokoknya jangan sampai menyentuh kalian, melukai kalian, memukul. Sabarkan saja sampai 2 tahun kontrak. Kalau memang di interminate, biarkan di interminate. Jangan notice, jangan nguruk. Ada catatan imigrasi di sana itu tidak suka anak itu dikirimi sama TKW surat notis atau surat ngebreak, itu paling nggak suka loh sebenarnya. Itu ada catatan-catatan merahnya. Jadi untuk kalian yang belum tahu, bisa disimpan atau mungkin bisa dijadikan pengalaman, atau mungkin bisa dijadikan satu masukan untuk kalian yang ingin ngebreak atau notis, itu ada catatan merah. Oh ini TKW ini gampang banget itu putus asa, gampang banget mengeluhkan sifat bosnya, mengeluhkan keadaan di rumahnya, dia gampang sekali uh, patah untuk semangatnya kayak gitu, tidak mau bertahan dan bertahan untuk
bekerja di keluarga bosnya. Jadi ingat-ingat itu ya. Next aku lanjut video.